Apa sih sebenarnya isi di dalam dokumen itu? Saya agak ngeri-ngeri sedap sebenarnya. Soal korupsi keluarga Joko Widodo misalnya, menghancurkan PDIP. Jadi memang ada upaya-upaya menghancurkan PDIP. Tentang pergantian Kapolri. Bisa menggoncangkan? Pastinya menggoncangkan. Ada yang telepon-telepon sana-sini? Nah ini yang selama di Rusia? Itu banyak dihubungi orang lah. Saya nggak usah sebut ya, dari mulai aparat, non-aparat ya kan. Apa yang waktu itu dipesankan oleh seorang Hasto Kristianto akhirnya dititipkan lah ke seorang Koni Rahakundini? Halo, kembali lagi di On Point with Adisti Larasati. Ada beragam topik dan juga isu yang menarik untuk diperbincangkan di pekan-pekan terakhir ini. Salah satu yang kemudian mencuat adalah soal bagaimana seorang analis pertahanan, Koni Rahakundini, setelah dari Rusia kembali ke Indonesia dengan membawa dokumen rahasia yang selama ini ia pegang secara erat sekali di Rusia. Apa sebenarnya dokumen rahasia yang kemudian dipegang oleh seorang Koni Rahakundini? Dan ini kali pertama Koni Rahakundini berada di tanah air setelah dari Rusia dan langsung ke Indonesia dan akhirnya hadir di On Point with Adisti Larasati. Apa kabar Bu Koni? Kabar baik dan sedikit deg-degan. Kenapa deg-degan? Ketemu engkau nih, soalnya kayaknya pertanyaan bakal mengerikan. Enggak dong, tidak mengerikan. Apa sih sebenarnya isi di dalam dokumen itu? Saya agak ngeri-ngeri sedap sebenarnya. Bu Koni, selamat datang kembali di tanah air. Setelah berapa lama di Rusia? Loh, aku ini cuma liburan loh. Cuma liburan, nggak pulang ya. Ini dalam rangka liburan loh di jadi Indonesia? Liburan dan mengantarkan dokumen dan juga aku mau launching buku aku. Jadi aku tuh dikontrak menjadi guru besar di Rusia tuh selama 5 tahun. Dari 2024 hingga 2029 ya, 2028 ya akhir gitu. Nah, ya jadi setahun kemarin saya tinggal di sana itu status aku jadi guru besar biasa. Tetapi ini juga salah satu alasan aku pulang. Aku tuh berapa bulan ya, 2 bulan lalu ditetapkan menjadi distinguished professor. Dan menjadi distinguished professor itu adalah kasta tertinggi lah kalau di guru besar di Rusia, apalagi kampusku kan langsung di bawah Presiden Putin. Jadi di Rusia itu ada dua kampus besar yang di bawah Presiden. Satu kampusku, Saint Petersburg State University, usianya sudah 300 tahun, dan satu lagi Moscow University. Nggak main-main ya? Nggak main-main. Dan karena itu kan aku kan mendapat green card. Udah, kemudian ada beberapa file yang mesti aku urus di kedutaan besar Rusia di Jakarta karena aku masih berpaspor Indonesia. Jadi memang dalam rangka tidak hanya soal mengurusi dokumen saja yang dibalikin, iya, tapi juga ada 3-4 hal yang bikin saya harus pulang gitu. Harus kembali sekalian lah gitu. Dan salah satunya adalah dengan membawa dokumen itu. Ya, karena bukan salah satu, itu yang paling utama sih sebenarnya. Itu yang paling utama? Harus paling utama lah. Gitu. Nah, pasti banyak yang akhirnya bertanya-tanya, apa sih sebenarnya isi dokumen 37 file dokumen yang akhirnya diserahkan oleh ke Wasekjen PDI Perjuangan? Tapi jangan dijawab, saya belum tanya soal itu. Ya. Tapi saya ingin bertanya dulu. Anda kemudian ke Rusia, selama Anda di Rusia membawa dokumen rahasia itu, membawa dokumen rahasia itu yang diserahkan seorang Hasto Kristianto kepada Anda, dititipkan kepada Anda. Ada yang telepon-telepon sana sini? Nah, ini yang selama di Rusia? Makanya salah satu alasan juga, ini pertanyaan keren karena nggak pernah ada yang nanya. Jadi salah satunya itu yang bikin aku kesel gitu kan. Kenapa kesel? Adalah mereka tuh banyaknya nggak berani tanya aku. Lalu? Nanyanya kepada asisten aku tuh di sana punya 2 asisten. Satu anak Indonesia yang sudah 8 tahun tinggal di Rusia, dia master dari kampusku. Dan satu lagi asistenku orang Rusia gitu kan, perempuan. Jadi aku punya staf laki dan perempuan. Nah, dua-duanya terutama yang laki ini gitu, itu banyak dihubungi orang lah. Saya nggak usah sebut ya, dari mulai aparat, non-aparat ya kan. Dan macam-macam lah, udah aku judulnya. Itu yang ditanya, ibu di mana? Ibu sedang kemana? Rumah kosong nggak? Bisa datang? Kan anak-anak ini jadi stres ya. Jadi saya pikir, oh ini nggak bener nih gitu. Apalagi yang saya tahu, orang-orang ini juga kenal saya. Lain kalau nggak kenal. Beberapa orang yang telepon itu kenal. Dan buat aku, loh, why don't you call me? Gitu kan, itu satu. Kan kesian dong, urusan aku merepotkan orang. Yang lebih parah, rumahku tuh luar biasa ya. Di sana tuh guru besar tuh ditreat begitu hebat. Kamarku tuh 5. Rumahku di tengah sebelah istana atau enggak sebelahnya, tahu ini enggak, Museum Faberge. So it's very in the center of the city, it's very beautiful.
Nah, karena kamarku banyak, rumahku besar, kalau sahabatku datang ke Rusia, sahabat deket nih, aku masih suruh di rumah aja lah yang perempuan-perempuan dong. Udah di rumah aja, rumah gue oke banget, lu tinggal ke Faberge, tinggal Ngapain mesti di hotel? Ngapain di hotel, lu tinggal kemana? Percaya nggak sih, begitu 1-2 hari di rumah, dia upload aja foto, langsung DM-nya diserbu bermacam-macam orang. Mempertanyakan juga dokumen, apa segala. Kan apa sih ini gitu loh, aku pikir kok jadi aneh ya. Udah kayak gitu lah. Itu juga salah satu yang bikin aku pikir oke deh kalau gini caranya gitu. Tapi pada saat itu Bu Kony ketika Bu ada telepon dari ini, Ibu nggak mencoba untuk nelpon balik atau? Loh, aku bisa aja telepon, tapi sekarang gini, kalau mereka pejabat loh ya, ada beberapa pejabat bisa telepon staf aku yang mereka nggak pernah kenal dalam hidupnya, orang anak ini 8 tahun tinggal di Rusia. Kenapa mereka nggak bisa kontak aku langsung yang mereka sering berinteraksi? Once aku malah coba telepon, saying something gitu. They pretend they don't ask anything. Ya gue juga pura-pura bego aja. Jadi lucu kan. Nah itu juga membuat aku, kok kayak gini ya caranya gitu. Berarti ya ada apa ya? Ada mulai gelagat-gelagat gejala-gejala. Gejalanya tuh nggak enak ya. Maksud aku nggak enak tuh gitu kan. Aku orang yang terbuka banget ya. Aku nggak juga bawa apa sesuatu yang berbahaya atau bakal ngapain gitu kan. Aku cuman begini, sebagai sahabatnya Hasto gitu kan, Sekjen PDIP, saya tuh merasa ketika dia menceritakan bagaimana status dia waktu itu, dia udah bisa baca kan bahwa dia tuh akan diapakan secara dipolitisasi lah, kalau kita boleh menggunakan kata dipolitisasi. Kemudian itu dari Mas Hasto. Belum lagi kawan-kawan saya yang di aparat, yang saya pernah viralkan juga di salah satu podcast. Saya bilang, Mas lu tuh diem, gue udah diperintahin untuk lu diem, kalau enggak lu pasti langsung masuk. Semua yang saya khawatirkan terjadi kan. Nah, sekarang dari sisi Mas Hasto, of course karena dia punya dokumen yang dia pikir itu adalah menjadi apa ya, kartu truf ya. Jadi terus dia mungkin percayakan ke saya. Cuman mesti saya luruskan di sini dari awal ya. Tidak hanya saya. Ada enggak. Ada di Mas Andi Wijayanto, which is Gubernur Remhanas, so trustful person juga dong gitu kan, dan dekat dengan PDIP. Jadi gini loh, walaupun saya itu dekat dengan Mas Hasto, saya mengagumi sangat Ibu Megawati, saya menganggap beliau tuh tokoh bangsa atau ibu bangsa yang harus menjadi guru saya ya gitu kan. Apalagi saya pengagum Soekarno gitu. Jadi itu membuat saya dekat dengan PDIP gitu kan. Tapi bukan berarti saya PDIP kan. Gitu. Tapi ini udah merah loh. Nah, saya selalu pakai merah. Saya selalu pakai merah. Kalau begini caranya saya merah aja. Kadang kan ada komunikasi yang tidak harus diucapkan gitu. Gitu ya. Jadi ini apa dong, mengucapkan apa di dalam merah? Kalau ini banyak dong, ya kan, macam-macam. Tentu nggak orange. Kalau orange Hanura loh. Tapi kemudian apa yang dipesankan pada saat itu kepada seorang Kony Rahakundini? Jadi jadi Mas bilang gini, kan waktu gini, sebelum waktu aku mendapat offering pindah dan jadi guru besar Rusia, aku kan minta izin ibu. Jadi aku tuh mutusinnya bingung ya, apa berangkat nggak ya? Ini soal kesempatan besar. Menjadi guru besar di Indonesia susahnya setengah mati lah. Pusing aku sih ngeliat politik kampus. Jadi aku pikir ini ada penawaran besar dari kampus internasional dan kelasnya dunia gitu ya. Jadi saya bilang sama ibu saya berangkat nggak? Ibu bilang berangkat, ini sebuah opportunity, berangkatlah aku kan. Di tengah itu memang aku sering pulang pergi kan, ada beberapa urusan juga. Jadi ada beberapa urusan saya tuh ke Indonesia sebentar, seminggu atau 10 hari gitu. Nah, satu hari itu yang Mas Hasto bilang, kon bisa ke DPP nggak? Ke DPP dan apa namanya, aku mau nitip sesuatu lah gitu. Dan dititipkanlah aku dokumen-dokumen itunya apa Mas? Aku bilang itu kan. Pertama tuh hanya 32 dokumen. Hanya 32? Pertama 32. Tapi kali kedua saya datang yang jelang saya berangkat dengan Ibu Mega ke Vatikan dan ke umroh itu loh, Maret kemarin. Ditambahkan 5, jadi total tuh 37. Itu ditambahkan berarti menyusul kemudian? Iya, menyusul kemudian. Sehingga makanya waktu saya menotariatkan pun 2 etape kan. Etape pertamanya etape untuk 32, yang keduanya untuk 5. Apa yang waktu itu dipesankan oleh seorang Hasto Kristianto akhirnya dititipkanlah ke seorang Kony Rahakundini, ini terlalu berbahaya atau bagaimana, atau sebenarnya apa gitu? Dia bilang gini, Kon, kamu tahulah keadaan politik seperti sekarang, seperti ini, saya nggak tahu siapa aja bisa menghilangkan bukti apa saja. Padahal ini kan bukti-bukti penting lah tentang kita bernegara kan, karena kaitannya sangat high politik gitu. Jadi aku titip deh, katanya, kalau kamu di Rusia kan aman, tapi aku pikir-pikir Mas, dengan kan waktu serah terima tuh juga ada tim hukum. Jadi bukan kon titip nih. Bye. Enggak 4 mata ya berarti? No. Tidak ada 4 ada Pak Roni Talapesi, ada 2 staf PDIP, ada 1 staf aku.
karena saksi kan, terus Mas Hasto, dan itu langsung secara formal, legal. Makanya ketika semua masyarakat seolah memaksa, Bu Kony, kalau memang cinta NKRI buka aja. Halo, apa kabar? Aku ada perjanjian kalau aku tidak boleh mengedarkan, mengumumkan, memberitahukan, and so on and so forth, termasuk mengcopy, tanpa izin pemilik. Tanpa izin pemilik. Which is Pak Hasto dong. Makanya mau orang ngapain juga, kan katanya nuduh, katanya aku halu, itu dokumen fiktif. Ya biarin aja kamu ngomong apa ya, gue lebih tahu apa yang terjadi. Gitu. Karena memang kenapa tidak sampai disebarluaskan kalau kata nanti bisa jadi gonjang-ganjing dan segala macam, karena memang ada perjanjian. Ada perjanjian, kalau aku langgar kan aku melanggar banyak hal. Bisa kena pasal-pasal, aku juga ngerti kan, aku juga belajar hukum lah paling nggak sedikitnya. Kalau gua jual gimana ceritanya, bisa aja kalau gue jahat kan gue jual aja gitu. Jadi sultan ya. Jadi sultan. Emang satu orang aja bisa beli 3 jet pribadi, gue juga bisa kalau masih. Terus oke, kan tadi Bu Kony mengatakan semuanya bukan empat mata, ada hitam di atas putih, ada saksi dan segala macam. Sampai akhirnya apa yang membuat Bu Kony ketika balik lagi ke Indonesia beberapa hari ini begitu kan akhirnya menitipkan dokumen rahasia itu 37 itu kepada Wasekjen PDI Perjuangan yang saya nggak tahu nih masih bisa tidur nggak tuh? Kayaknya lumayan nggak bisa tidur. Oke, gini, satu seperti saya sampaikan, ada tekanan-tekanan yang buat saya bilang, oh ini kok nggak fair gini ya. Ada tekanan apa? Ya kepada anak-anak saya itu loh, lingkar saya itu, tamu saya itu gitu kan. Enggak ada tamu dari Indonesia yang cuma liburan 2 minggu langsung stres. Mbak kenapa gue ditanya macam-macam tentang dokumen lu gue stres gitu kan. Itu yang aku nggak suka satu. Tapi lebih kepada ketika saya melihat Mas Hasto ini bukan cuma masalah hukum tapi adalah politisasi hukum. Kita bisa lihat itu berbeda ya, tapi saya kan komunikasi dengan Pak Ugro Seno, saya melihat berita-berita, menurut saya ini kayaknya maksa banget lah urusan Mas Hasto ini, masalah yang udah ingkrah dan lain-lain kok bisa, itu saya nggak mau bahas masalah hukumnya, tapi saya akhirnya melihat, oh oke, ini sangat politis. Kasus Mas Hasto ini nggak murni hukum, oke? Lalu saya berpikir dia di mana di penjaranya kan, ditahannya, di gedung KPK. Oke, saya tanya gimana caranya nengok Mas Hasto kalau saya pulang, nggak bisa, yang boleh menengok hanya istri dan keluarga terdekat. Kardinal kemarin sempat bisa tapi dengan surat resmi dari mana gitu. Aku bukan kardinal, nggak mungkin lah nemuin Mas Hasto kan. Nah, jadi aku pikir gimana ceritanya ya nih kalau kayak gini. Aku punya dokumennya, nggak bisa itu. Yang kedua, ketika kami baru pulang dari Vatikan kan nggak lama tuh Mas Hasto mengeluarkan video yang bajunya ungu bicara soal KPK kalau nggak salah. Itu aku langsung dipanggil Ibu ke Teguh Umar bersama Mas Andi. Hari apa? Begitu itu pas siangnya keluar. Siangnya keluar nih, rame kan di media. Kita ditelepon, merapat. Nah, merapat. Bersama Mas Andi Wijayanto. Kamu, saya tahu kamu pegang dokumen ini karena Hasto bilang. Dari mana nih keluar? Ibu tanya kan. Enggak dari kita berdua karena kita memang nggak boleh kan, nggak izinnya beliau. Jadi ya udah Ibu bilang pokoknya mulai sekarang nggak usah, maksudnya jalankan aja sesuai perintahnya Mas Hasto. Kalau tidak beliau izinkan bicara jangan bicara gitu. Tapi yang video tadi siapa yang keluarkan? Bukan aku, bukan Mas Andi juga gitu. Nah disitulah saya yakin bahwa Mas Hasto nggak cuma saya berdua, pasti ada pihak lain dan pasti PDIP. Iya dong, pasti ada dong. Jadi backup satu di Rusia, backup satu lagi di Mas Andi, backup satu lagi di PDIP. Apa yang kemudian pertemuan itu kan pasti berlangsung lama bersama dengan Ibu Ketua Umum PDIP. Oh saat itu sangat berlangsung lama dan berhari-hari karena saat itulah Mas Hasto kan ditetapkan. Jadi itu adalah detik-detik tidak mudah. Dan saya kagum pada Ibu. Kekhawatiran saya kan kalau partai sebesar PDIP, kemudian sekjen itu kan tangan kanan Ketua Umum ya, ditahan, itu kan pasti goncang lah partai itu. Makanya saya salutnya pada Ibu tuh, saya soalnya ada di sana ya, sekitar 1 jam setelah pengumuman udah pakai baju orange, langsung Ibu mengeluarkan pengumuman. Sekjen di tangan saya, jadi saya merangkap Ketua Umum dan Sekjen. Dan disitulah kelihatannya keren banget ya, emang jadi leader tuh. Harus punya jiwa pemimpin dan tenang. Ibu tuh nggak ada emosi, nggak ada apa, cuman agak tertegun gitu kan. Dia biasa kan kalau beliau tertegun beliau sedang kontemplasi dengan atau berdialektika dengan ayahandanya kan. Gitu. Tidak ada terlihat emosional atau apa? Ada lah pasti ada, tapi tegar kan. Makanya contoh perempuan tegar tuh ya harus dari Ibu Mega. Biasa memang. Nah, oke, sudah balik lagi ke Indonesia. Kemudian balik ke Indonesia, menyerahkan kembali ke... Oh gini, saya itu kan nggak bisa menghubungi Mas Hasto, tapi saya akhirnya kirim surat. Karena saya tahu saya mesti pulang, urusan tadi kampus yang saya diangkat guru besar luar biasa itu, dan lain-lain. Jadi saya bilang saya akan pulang ke tanah air dan saya akan bawa dokumen ini karena udah bingung saya mau ngapain dengan dokumen ini kan. Pertama, Pak Hasto di dalam. Kedua, Ibu melarang kami bicara. Yes, saya belum nggak cerita tuh soal anak buah atau lingkaran saya diganggu, saya nggak mau mengganggu pikiran beliau. Jadi saya bilang... Jadi baru dibuka di sini? Iya, baru dibuka.
Nah, enggak dong, di Instagram saya Oh, ya udah. oh enggak dong, enggak ya, soal anak buah itu enggak dibuka. Oh, baru di sini? Enggak dibuka, iya. Dia sendiri yang bingung. Nah, jadi terus akhirnya aku tulis surat lewat orang PDIP, saya bilang, Mas Hasto saya mau pulang, ini serahkan kemana? Saya akan serahkan ke Pak Roni saja. Dan dijawab oleh Pak Hasto, By surat itu? by surat, di suratnya juga darurat lah, kayak Surat tulisan ada nggak sih? tangan surat tangan, iya. Ada yang difoto itu? Oh nggak boleh dong, itu pribadi dong sifatnya. Oke, oh nggak bisa Gimana di-spill sih? juga ya. Maunya di-spill aja. Nah, sebab Pak Hasto yang bilang, enggak, serahkan saja kepada Wakil Sekjen, yaitu Pak Adi. Nah, ketika saya sampai, ya udah besok paginya saya minta ketemu, malamnya saya WA, besok paginya saya minta ketemu langsung Wasekjen. Oke, jadi dengan arahan dari Pak Hasto itu, pemilik dokumen itu, Iya. Anda berdua Yes. bersurat Yes. dan akhirnya memutuskan ya berdasarkan itu ke Wasekjen PDI Ya. Perjuangan. Soalnya itu dipertanyakan oleh Ibu, kenapa ke Wasekjen ya? Ibu juga nanya kemarin, saya di Tekuman tanya sama Ibu, kenapa ke Wasekjen? Perintahnya Pak Hasto, Bu, aku bilang gitu. Dan diberikanlah itu dengan di video, ada surat juga nggak atau gimana? Nah, enggak, semua ya, semua yang dinotariatkan, kemudian surat perjanjiannya, kemudian dokumen-dokumennya dan flash disknya. Dokumen, ada 37 dokumen. 37 total dokumen. File dokumen ya, Yes. dan di nomor Kira-kira segini lah, segini. segitu ya, bisa menggoncangkan. Pastinya menggoncangkan. Katanya menggoncangkan karena kan nggak tahu ya. Buat saya sih menggoncangkan itu kan tergantung orang ya. Kalau saya baca kan, ya udahlah pastilah, beberapa itu sebenarnya udah muncul sih. Beberapa itu menurut saya sudah muncul di banyak tempat. Tapi Salah satunya? ya soal korupsi keluarga Joko Widodo misalnya, itu ada 3 seri tentang itu dokumennya. Tapi kalau buat saya sekali lagi nggak tentang itu. Yang saya lebih concern itu adalah tentang nomor 7, yaitu penghancuran PDIP. Jadi memang ada upaya-upaya menghancurkan PDIP. Dan itu mungkin yang menggerakkan saya untuk, udahlah, aku kembalikan ke partai, dan tolonglah PDIP berbuat sesuatu. Karena PDIP ini kan menjadi partai yang menurut saya menarik ya. Dia partai kuat, dia penyeimbang, kalaupun nggak mau disebut oposisi. Jadi partai seperti ini nggak boleh hilang. Namanya boleh hari ini PDIP, besok siapa gitu. Tapi partai penyeimbang itu nggak boleh hilang. Kalau negara itu mau berjalan on the right track. Makanya itu saya pikir oke, kalau gitu aku harus kembalikan, agar harapan saya kan pasti lebih mudah dari PDIP bertanya langsung kepada Pak Hasto. Ini kita meledakkanlah hari ini atau besok atau lusa, instead of aku sebagai teman gitu. Yang kedua juga yang membuat aku menjadi kepikiran gitu ya, oh ternyata politik begini banget, itu file nomor 16 terkait Kapolri. Nah, baru saya mau tanyain itu, file nomor 16 soal Kapolri. Nah, ini yang saya mesti luruskan karena kan di sini tuh Ini adalah ajang untuk mengklarifikasi nih. nggak klarifikasi, nggak perlu ada klarifikasi apa-apa. Karena nggak ada yang nanya aja, saya kan cuma bilang ada file apa yang Supaya terang benderang. terang benar. Clear. Nggak ada yang perlu diklarifikasi. Nah, saya cuma mau bicara ini kan, makanya nanya nggak banyak nih, kan gue seneng kalau tanya kayak gini. Jadi itu adalah file tentang pergantian Kapolri. Pergantian Kapolri. Jadi ternyata Kapolri untuk niat-niat pergantian Kapolri itu ternyata sudah sangat berjalan secara high politik gitu. Nah, dokumen itu menyatakan tentang itu. Gitu, dan itu yang buat saya deg-degan, oh ternyata gila. Ada apa masalahnya dengan Ya nggak boleh diomongin dong, nanti gue ditangkap. Jadi ditangkap Pak Roni setelah pensi. Jadi pokoknya intinya tentang pergantian Kapolri, bukan Kapolri ada apa-apa nih. By the way Pak Kapolri, tenang-tenang aja Pak Kapolri, it's nothing really special. Okay. Tapi ternyata ada pergerakan politik, high politik untuk pergantian Kapolri. Gitu. Ada apa di balik pergantian itu? Nggak usah kita bahas. Nanti tanyakan saja kepada Sekjen PDIP, namanya Mas Adi. Wasekjen PDI Perjuangan. Saya sudah tidak lagi memiliki file dan sudah saya serah terimakan dengan formal. Oke, apa respon yang diberikan oleh seorang Wasekjen PDI Perjuangan ketika, nih gue titipin dokumen yang selama ini gue bawa bahkan sampai ke Rusia, bahkan anak-anak gue diteleponin dan segala macam? Enggak apa-apa, karena kalau Pak Wasekjen kan mengerti posisi saya tidak lagi bisa berkomunikasi mudah dengan Pak Hasto sebagai pemilik. Kemudian kedua, saya menjadi guru besar luar biasa, artinya saya kan dapat green card. Jadi saya mungkin sampai tahun 2008 nanti nggak semudah ini bisa pulang. Ini kan karena sedang dalam faktor pengurusan juga ke embassy Rusia dan lain-lain. Jadi itu juga menjadi pemikiran saya kan gitu. Ketiga juga saya pikir, ngeri ya pegang dokumen, akhirnya baru nyadar ya. Ngeri juga. Setelah berapa lama? Orang lagi ditunggu-tunggu, mana dokumennya? Yang itu kan jadi pertanyaan, mana dokumen kalau memang itu banyak rahasia dan bisa mengungkap kebenaran begitu ya, kenapa tidak diungkap begitu? Ya tadi kan aku bilang bukan punya aku. Jadi memang harus diungkapnya sama PDI Perjuangannya langsung? Bukan PDI Perjuangan juga, yang memberikan kepada saya Pak Hasto, dan di situ saya tidak boleh apapun kecuali menyimpan gitu. Tapi kan semua sekarang sudah di tangan PDI Perjuangan. Yes. Jadi selamat ulang tahun dan selamat deg-degan aja.
Ya kan, yang dihadapi adalah partai terbesar dan terkuat. Aku boleh minum nggak sih? Oh boleh silakan. Lah itulah yang kemudian menjadi pertanyaan kita semua. Jadi sebenarnya file-file itu walaupun memang sudah di-spill, salah satunya soal pergantian Kapolri. Saya nggak spill file, saya spill judul. Judul oke, Ya, jadi judul gini, saking banyaknya file itu kan pusing ya. Kalau dibilang ini udah, jadi aku tuh pakai nomor. 1 ini, 2 ini, 3. Nah itu memang waktu itu kan ada urutannya. Makanya saya ingat 7. Yang ngeri-ngeri sedap mana lagi? Banyak. Ngeri loh, ada nama-nama yang mengerikan banget loh. Ih, serem. Ih serem. Serem. Seseram apa? Serem banget, udah deh. Trust me, serem banget. Kalau ini bakal diungkap, apa kira-kira yang bakal bisa terjadi? Sebenarnya sih, Kalau pergantian Kapolri menurut Anda nggak terlalu... kalau pergantian Kapolri mungkin kalau saya cuma bisa melihat begini ya. Kalau lihat dari saya nggak mau spill isinya, tapi seolah-olah ada tarik-tarikan kubu high politik tentang Kapolri dipertahankan dan Kapolri harus diberhentikan, ya kan? Karena aspeknya adalah kalau Kapolri terlalu lama menjabat Kapolri, apa dampak positifnya? Ada loh, ada dampak positif, nggak bisa juga kita bilang enggak. Misalnya masalah perintah dan hubungan itu mungkin akan semakin mudah karena mereka sudah saling kenal dan lain-lain lah. Bagaimana birokrasi akan lebih, ya. Tapi juga ada faktor negatifnya. Negatifnya kalau sampai terlalu lama adalah kehilanganlah kesempatan adik-adiknya dan lain. Itu normalnya. Tapi yang nggak normalnya itu yang tadi saya bilang konstelasinya mengerikan. Nah jadi tentang Kapolri itu nggak terlalu berat lah. Cuma lebih kepada ternyata pergantian Kapolri ini pemain-pemain penggeraknya tuh ini gitu loh kira-kiranya. Gitu kan. Nah tapi kalau yang tentang bagaimana PDIP akan dihancurkan itu serem. Karena penyusupan gitu kan terjadi. Terus banyaklah hal-hal yang mengerikan lah gitu. Dan ternyata terdeteksi gitu. Rapat-rapat di mana, jam berapa, siapa gitu, melibatkan siapa aja, tokoh-tokoh bangsanya gitu. Di jalan apa, nomor berapa. Itu ada semua. Termasuk penyusup-penyusup itu? Termasuk penyusup dan pengkhianat. Apa ya namanya kalau gitu? Ya pengkhianat lah. Kalau kita menjadi anggota partai, saya nggak pernah jadi anggota partai, tapi kalau saya perhatikan ADART PDIP kan jelas ya. Ketika kita menjadi anggota itu kita jadi kader. Kader itu setia kepada ketua umum. Jadi kalau kita nggak setia kepada ketua umum, ya atau membelot ya kalau bukan pengkhianat. Berarti ada itu nyata? Ada nyata semua. Dan Anda tahu itu siapa? Tahu. Jadi kadang-kadang kalau lihat orang ini, oke deh gitu. Warawiri di media. Vander Warawiri. Oh iya? Yes. Hanya 1 orang, 2 orang, 3 orang? Ada top berapa 5? orang, tapi ketika saya sampaikan kepada ibu langsung bilang, saya tahu. Saya sudah tahu. Ibu tuh kan matanya juga, kalau saya aja punya, kalau saya punya dokumen dengan mata yang banyak dan menjadi dokumen, apalagi seorang ibu bangsa Megawati Soekarno Putri dan kupingnya lebih banyak, tangannya lebih banyak, matanya lebih banyak kan pasti. Gitu. Jadi ketika saya sampaikan ibu, tidak terlalu terkejut. Iya, ini dia menariknya seorang ibu tuh ya. Nggak pernah terkejut. Gue juga heran, ibu tuh tenang banget ya. Tenang. Itu yang aku mungkin mesti belajar ya. Aku orangnya kan gedebak-gedebuk gitu ya. Oh, ini yang mesti belajar. Jadi tenang dan terus kepala dingin, berpikir panjang, sabar. Ibu tuh bilang sama saya tuh, kalau kita lagi terbang, kamu tuh mesti cuma belajar 1, sabar. Jangan terlalu mau terburu-buru menyelesaikan masalah, karena semua tuh harus dipikir. Holistic approach. Gitu. Jadi makanya ngejar-ngejar dokumen itu hati-hati, nggak semudah itu. Kalaupun aku mau, belum tentu boleh sama ibu. Kalaupun aku mau nekat misalnya gitu, belum tentu boleh. Ada berapa? Kan kita nggak nyebutin nama. Ada berapa? 5, 10? Nama-nama besar itu. Di yang file nomor 3 itu sekitar 5 orang. Kau tahu ini cenayang nih kayaknya misalnya. Top 5 kan aku bilang top 5 kan, top 5. Di file nomor 3 ada sekitar 5 nama besar gitu. 5 nama besar di tubuh PDI Perjuangan? Enggak. Di Di belantara perpolitikan, high politika Indonesia. Berarti bukan hanya di PDI Perjuangan, itu di luar PDI Ini kan nggak tentang PDI Perjuangan. File-file ini kan tentang tadi macam-macam. Jadi memang itu tidak di dalam tubuh PDI Perjuangan, tapi di luar itu. Ya, Top tapi 5 di itu. dalam sistem pemerintahan. Di dalam sistem pemerintahan. Dan memegang peran strategis. Ya mungkin peran strategis atau dana strategis saya nggak tahu ya. Bisa juga kan? Dana strategis? Bisa juga kan, aku bilang gitu. Bisa juga aku nanya, kalau Kalimantan tanya. Oke, baik. Nggak termancing juga. Oke, kenapa kemudian, itu tadi kenapa ke Wasekjen, kenapa nggak ke Roni Talapesi?
Kan saya udah bilang sama Mas Hasto, Mas saya serahkan ke Pak Roni kan, Pak Hasto bilang enggak. Itu Alasannya kenapa? nggak saya tanya, kan nggak bisa surat-suratan. Ayo, Gini. Benar. Soalnya Pak Hasto itu, kalau saya tadinya mikir beberapa kawan saya yang di penjara itu kan bisa WA-an. Saya punya banyak dulu teman politik yang di penjara kan, bisa WA-an biasa aja. Pak Hasto nggak bisa. Nggak bisa, makanya saya juga frustasi mau komunikasinya. Udah kayak laki lu, mesti hampir kayak laki lu. Kalau laki lu kan nulis surat sekarang, sampainya anaknya udah 10 tuh. Aku nggak sampai begitu juga sih. Cuman kan capek dong. Kita kirim surat sekarang, nanti bahasanya 2 minggu gitu. Kayak atau di zaman kapan ya, Say? kayak zaman kapan kan capek. Capek deh nunggunya gitu. Saya mau keluarkan file nomor 7 misalnya kan. Jawabannya nanti udah lewat, udah harusnya file nomor 4 kan nggak lucu gitu. Oke. Apakah ini akan dikeluarkan satu persatu oleh seorang Hasto Kristianto setelah ini selesai, atau kemudian nanti akan dikeluarkan oleh PDI Perjuangan atau bagaimana? Nah saya kan nggak bisa mewakili PDI Perjuangan, saya nggak bisa mewakili juga Pak Hasto. Saya belum sempat lagi, saya lagi usahakan untuk bertemu Pak Hasto. Sedang. Karena saya juga ingin tahu ini gimana gitu kelanjutannya. Terutama tentang beliau ya. Saya sangat concern tentang beliau, karena saya sendiri melihat banyak hal nggak fair lah terjadi gitu. Dan dia ada tekanan juga nggak sih? Aduh kalau Pak Hasto capek deh, suratnya ngomong gini, baik-baik aja saya, dan saya akhirnya menikmati bagaimana caranya kita tuh untuk menegakkan sebuah kebenaran itu, seperti Bung Karno tuh sudah melewati ini semua, saya tidak ada apa-apanya. Ini aku bilang jangan kelamaan, jangan kebetulan lu bukan Bung Karno. Oh, itu dia curhat juga di situ. Bukan curhat, dia mah nggak pernah curhat. Dia lagi tulis waktu dia habis nulis eksepsi Iya, itu yang eksepsi. 27 halaman. Jadi tulisannya udah nggak kebaca, apaan sih nih gitu kan. Kon lu mesti maafin gue ya, tulisan gue kayak gini. Gue udah habis menulis 27 halaman pembelaan gue gitu. Jadi surat itu yang kayak tulisannya kok kayak tulisan Mas Hasto bukan, tapi ya tulisan dia. Dan itulah yang kemudian tadi ini soal pergantian Kapolri. Ya. Salah satunya. Ada soal pergantian Panglima TNI? Nggak ada soal TNI itu. Sama sekali. TNI sama sekali nggak ada. Kenapa nggak ada ya? Nggak tahu, tanya Mas Hasto tanya sama aku. Ini kacau juga. Oke, jadi itu pergantian Kapolri, kemudian soal... Nah mungkin kalau soal pergantian Panglima nggak ada, karena Panglima berganti-ganti kan. Memang sudah sewajarnya. Kan dari zaman Pak Kapolri ini kan dari zaman Pak Hadi, Pak siapa lagi, Pak Andika, Pak Yudo, Pak Agus, mungkin itu ya, aku nggak tahu. Iya. Jadi nggak ada. Tapi clear aku di situ. harus aku senang ini ditanya, karena tadi juga Kapolri nanya nih, gue kenapa Kapolri gitu kan? Nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa Pak, cuma soal pergantian Bapak. Jadi nggak ada yang gimana-gimana ya. Panglima clear Panglima nggak disebut sama sekali. sama sekali. Iya, aku berharap malah ada Panglima soal undang-undang TNI. Apa sih nih gitu kan? Nggak ada, padahal itu aku pengen tahu sih. Itu dia. Nah, apa yang pada saat kemarin Ibu Koni ke Teguh Umar, selain soal tadi Anda menyebutkan ada beberapa nama dan segala macam, beliau juga tidak terkejut dan segala macam. Apa ada pesan khusus nggak yang disampaikan oleh? Enggak, ibu itu bergeraknya by sistemnya, itu yang makanya kita lihat. Begitu saya dipanggil, langsung semua orang-orang PDIP, Wasekjen semua dipanggil, udah langsung tanyakan ini sekarang di mana, terus kita mau apakan, ada di mana sekarang posisinya, amankan gitu. Udah, kalau saya cuman oke, saya sudah tahu, terus ibu cuman bilang bahwa ya of course terima kasih saya sudah menjaga dokumen itu baik-baik kan, nggak sama sekali saya bocorkan gitu. That's it. That's it. Yang kedua ya ibu, kami berdiskusi karena kemudian Mas Andi juga datang. Gini ya, ini saya pribadi ya, bukan ibu. Saya cuma melihat bahwa ini ibu waktunya memang setahun ini kan betul-betul go internasional. Ibu diundang ke Vatikan, bertemu Pope sebelum meninggal, diangkat menjadi advisor untuk sekolah 1,5 juta sekolah Katolik seluruh dunia. Kemudian diminta oleh WA menjadi salah satu pemisi perdamaian Timur Tengah. Nah kami kemarin akhirnya nggak lama bicara soal dokumen, rapat dengan Mas Andi tentang ibu akan segera berangkat untuk menetapkan bagaimana perdamaian Timur Tengah. Karena mungkin saya itu salah satu yang sepakat dengan apa yang disampaikan Bu Puan ya, karena nggak semua orang juga ada seperti Bu Puan. Tapi Bu Puan itu benar, orang Gaza itu tempatnya di Gaza. Jadi ide untuk membawa ke Indonesia tuh nggak sederhana itu, akan sangat kompleks. Apalagi kemarin saya ketemu juga Mas Andi bawa ahli teroris. Dan dia menceritakan bagaimana kalau sampai kita memberi kesempatan orang-orang Gaza tinggal di Indonesia dengan angka yang demikian besar, tanpa sistem pengamanan yang lebih ekstra, itu akan menghidupkan sel-sel lone wolf. Jadi makanya dengan ibu mempercepat
proses, kan ibu nih kalau nggak salah koordinasinya salah satu waktu itu dengan Pop juga, tapi kan Pop sekarang sudah almarhum. Jadi dengan beberapa petinggi negara dunia ini memang akan mempercepat perdamaian Timur Tengah. Gitu. Dan saya menariknya dari ibu, kemarin itu ibu menyampaikan soal pentingnya kita itu mendorong Dasar-Sila Bandung hidup kembali. Kan Dasar-Sila Bandung itu membawa nilai-nilai yang selama ini nggak bisa jalan dengan PBB kan. Jadi saya pikir itu malah ibu berkesempatan untuk lebih berperan membawa nama baik Indonesia, bagaimana menyelesaikan masalah dunia. Jadi ibu nggak stuck sama urusan-urusan politisasi gini seperti ini. Saya juga sedih ya. Ibu kan great leaders ya. Nilai gelar profesornya berapa, gelar dokternya berapa dari dunia loh, bukan dari lokal sini. Itu menurut saya pemikiran itu diperlukan gitu. Dan mungkin menunjukkan juga ke orang Indonesia ya bahwa di sini kan pemikir akademis itu dianggap pelengkap penderita ya. Ternyata nggak begitu. Justru orang yang paling harus dihargai itu ya pemikir. Nah, kalau ditanyakan itu kenapa akhirnya saya bikin buku, akhirnya buku saya itu lebih kepada itu. Lebih mungkin mencoba jadi Rocky Gerung gue nih. Jadi enggak sih. Aku lebih mau bikin buku gini, bagaimana membangkitkan peradaban dengan melahirkan negara yang berkesadaran. Karena negara kita sudah nggak sadar, sedang fainted semua. Mau pemimpinnya, mau tentaranya, mau polisinya, mau rakyatnya, mau anak mudanya. Menurut aku ya, bisa aja aku salah. Tapi that's what I see, makanya aku bikin buku itu. Bangkit dari ketidaksadaran. Bangkit dari ketidaksadaran. Bernegara. Tidak ada soal itu. Berat banget buku ini kayaknya. Iya, makanya pusing saya jadinya. Dokumen rahasia aja udah pusing gitu. Tapi ya itu tadi, banyak juga kan yang menanti gitu ya, netizen, pasti. maksudnya kan kalau kita mau menyelamatkan NKRI ini, ya buka aja belak-belakan gitu. PDIP, kalau menyelamatkan NKRI, buka saja lah. Boleh ya kalau ngomong gitu? Tetap aja berarti. Ya, dokumennya udah nggak sama aku, gue mau ngomong kemana dong, ngomongnya ke PDIP. Tapi Anda yakin ini? Tapi banyak yang bilang jadinya begini, beranggapan, oh ya udah buka aja deh ini, jangan ketika Mas Hasto ini sudah masuk ke ranah hukum, sekarang pengadilan dan segala macam, jangan nih buat bergen politik nih. Nah, inilah kita hidup dalam masyarakat yang tadi nggak tahu berkesadaran. Jadi nggak boleh kita tuh bernegara dengan suuzon. Harus usnuzon. Gini ya, beda level kita ngobrol di warung kopi, ketika buka aja, banci lu kok takut banget. Sama kita di level pemimpin yang bisa ngukur, kalau aku bikin A, akibatnya akan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau saya bikin B akan begini. Kan kalau pemimpin banyak pertimbangannya. Banyak dong. Kalau saya jadi ketua umum PDIP, mungkin dari kemarin-kemarin gue ledakin pusing banget. Ya nggak sih? Toh buka aja kan bisa aja gitu. Kan enggak. Biarnya sekalian gitu kan, biar kebuka. Nah, itu bedanya dari pemimpin apa enggak. Ini soalnya Ibu Mega bukan Zelensky yang menghancurkan rakyat untuk kepentingan pribadi. Enggak. Kita mesti paham dari situ juga. Bukan karena bergening politik. Bergening politik apa? Mas Hasto udah diambil? Kalau bergening politik Mas Hasto nggak masuk dong. Nggak dikuyo-kuyo seperti begini. Sekali lagi aku ngomong kuyo-kuyo karena aku ketemu beberapa saksi yang bilang bahwa itu bukan uangnya Pak Hasto dan orang yang dipaksa untuk and so on and so forth lah. Saya nggak sengaja kan ketemu gitu. Aduh, saya pikir saya nggak akan sekali lagi masuk ranah politik, terserah itu putuskan, bukan ranah saya. Tetapi saya sebagai temannya melihatnya kayaknya ini ya. Dan banyak ya polisi kawan-kawan saya juga yang bilang, aduh ini udah politik banget lah gitu. Mereka nggak mau lah. Atau jaksa atau panitera yang, aduh nggak mau lah, terlalu politik ya. Apa artinya? Ya memang politik kan. Tapi nggak bisa berbuat apa-apa. Nggak bisa berbuat apa-apa. Apa yang nantinya akan dilakukan PDIP? Itu yang jadi pertanyaan kita semua. Mau saya buatkan jadi dengan Ibu Ketua Umum? Itu juga kan. Tapi oke lah. Apa yang ada di benak seorang Koni Rahakundini setelah nih gue serahin yang sudah diamanahkan kemarin dititipkan dari Mas Hasto, akhirnya gue serahin lagi nih ke. Apa yang dalam seorang Koni Rahakundini Bakri? Buku saya aku percepatkan keluar. Karena waktu aku baca-baca dokumen itu, lahirlah perasaan aku bahwa loh, ternyata kebalik ya, bukan negara ini membuat peradaban, tapi manusia yang beradab yang harus memimpin negara. Nah, waktu itu tuh aku bikinnya itu masih awal kapan lah, ceritanya tadi kan, aku bilang, di Saint Petersburg pemandangannya indah, gue bikin. Begitu ini makin kesini, aku percepat betul, dan itu kenapa, nanti aku undang ya. Makanya aku mau bikin betul-betul, kalau bisa sebelum saya pulang, udah saya bisa launching. Karena udah ditulis dalam setahun ini sih sebenarnya, cuman epilog dan prolognya mungkin saya banyak buat pendalaman gara-gara kasus-kasus terakhir di tanah air. Gitu. Dan dokumen ini, rahasia ini yang Anda sudah baca itu betul-betul menginspirasi juga? Menginspirasi, karena ternyata running negara itu tadi, yang paling penting itu adab.
Adab semuanya, adab rakyatnya, adab pemimpinnya. Jadi banyak hal disalahgunakan gitu tentang konsep berkepemimpinan jadi salah gitu kan. Mencari pemimpin caranya salah. Gitu. Itu semua kan akhirnya kita bicara tentang civilized country or civilized people or leaders with uncivilized gitu. Keren kan? Jadi ini kesana akhirnya mau kemana? Mau teriak-teriak juga saya siapa? Gitu. Oke. Saya nggak tahu Wasekjen PDI Perjuangan gimana nih? Udah telepon? Nasibnya, nasibnya sedih. Begitu kemarin masuk, aduh Mbak Koni, gue langsung ditelepon seluruh dunia katanya gitu. Oh iya? Iya, semua orang minta Dia waktu curhat ketemu. apa? Nggak curhat, cuma kan harus lapor. Harus lapor kepada ibu. Bu, saya ditelepon A, B, C, D, E, F, G, diundang ke sana ke sini gitu. Ya udah Mas Prananda langsung sampaikan, ya temuin aja gitu. Wow. Saya nggak kebayang sih kalau pegang itu bisa tidur atau enggak. Bisa, aku bisa tidur. Ya kan, bukannya di Rusia yang udah jelas-jelas. Ya nggak bisa tidur asistenku sih. Oke, terakhir, kalau dapat menggambarkan dari 37 dokumen itu dengan 3 kata. Jangan pernah terulang. Jangan pernah terulang. Harganya terlalu mahal karena yang akan kita korbankan itu negara. Yes. Di dalam 37 itu jangan pernah terulang. Ini masuk sisi kelam sejarah nanti di Indonesia. Bisa sangat. Kita akan masuk ke hybrid regime. Jadi demokrasi atau perjuangan dulu para pahlawan itu akan sia-sia. Kita akan masuk kepada hybrid regime state, kemudian fair state. Pasti. Separah itu? Iya dong. Separah itu. Kalau nggak saya nggak hadir di sini, Bu. Thank you. Terima kasih. Koni Rahakundini, analis pertahanan. Terima kasih kembali. Telah bisa akhirnya perdana ke sini. Perdana lah. Oke, terima kasih. Itu tadi bagaimana obrolan saya dengan seorang analis pertahanan Koni Rahakundini yang memang banyak sekali dicari pada saat itu di Rusia, sampai mungkin Indonesia lagi dicari-cari juga, tapi ya sudah diserahkan dokumennya. Nanti kita akan jumpa lagi di episode selanjutnya yang lebih menarik. Tetap bersama kami di On Point with Adisty Larasati. Sampai jumpa. Thank you ya. Thank you.